Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur di Jumat yang mulia ini, Jumat yang penuh keberkahan, Jumat yang membuat kita gembira karena memasuki Ahad. Jumat tanggal berapa ini, Bu? 28. Oh, berarti bulan tua ini ya. Belum gajian. Makanya wajah ibu pada serem. Lagi bulan tua. Kita bersyukur diberikan iman Islam. Kedua, diberikan sehat. Ketiga, diberikan kuat. Yang keempat, diberikan sempat. Diberikan kesempatan untuk menghadiri tempat yang mulia ini, kajian Quran yang nilainya sangat tinggi dan mulia dalam pandangan Islam. Didoakan miliaran malaikat kita berada di sini, insya. Kedua, kita bersyukur masih diberikan kemudahan hidup, anak masih bisa sekolah, suami masih sehat, pendapatan masih tinggi, makanan masih enak, beras masih ada, daging masih kebeli, ya. Yang nggak bisa kebeli ya diam aja. Poin halaman 33, poin di atas, anggota tubuh mengakui kesalahan manusia. Jadi bukan mulut kita yang ngomong, tapi tubuh yang bergerak. Tangankulah dulu yang nyolong, ngomong tangan. Mulutku yang dulu ngomongin orang, mulut yang ngomong. Kakiku yang melangkah ke tempat yang tidak diridhoi, kaki yang ngomong. Kita nggak bisa berbuat apa-apa pada saat seluruh anggota tubuh bicara sebagai saksi kelakuan kita selama hidup. Sejak kapan, Bu? Sejak baligh sampai ruh sempurna keluar dari tubuh. Besok rekaman kita lengkap ini. Berapa puluh kali saya ngisi di sini ketahuan. Berapa orang nyender pengajian kelihatan di padang mahsyar. Besok kita tonton padang mahsyar ini yang nyender-nyender, yang telat datang. Ya, kalau pesta setengah jam acara sudah datang sebelum acara, ngaji setengah jam pengajian baru datang. Setan itu pintar bergerak. Kalau ibu makan-makan setengah jam sebelum acara sudah hadir di restoran, tapi kalau pengajian setengah jam baru datang, gitu ceritanya. Kenapa? Setan jalan terus. Bagaimana agar kita tidak melakukan kebaikan, ya? An-Nur 24:24, pada hari ketika lidah, tangan dan kaki menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Lidah, tangan dan kaki saksi, jadi nggak bisa bohong. Oh, nggak bisa, Allah saya melakukan, kata tangan. Nggak ada, ya Allah kakiku yang melangkah, kata kaki. Nggak ada saya ngomong gitu, saya ngomong, kata mulut. Rekaman kan ada ini, biasa rekaman kelihatan, Bu, kita ini. Yang datang telat kelihatan kita. Rekaman lengkap. Yang kedua, pada hari ini kami tutup mulut mereka, astagfirullah. Dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberikan kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Artinya mulut coba-coba mau ngeyel, Bu, di padang mahsyar, kami tutup mulutnya, kata Allah. dibungkam.
Jadi nggak bisa ngomong apa-apa kita. Di dunia ini boleh lah ngeyel, ibu berdebat. Di sana nggak bisa. Rekaman kita lengkap nanti nih Bu. Waktu kecil apa kerjaan ibu? Waktu remaja dulu, waktu SMA, nyolong pisang, ya, ngomongin guru, menjelek-jelekin kepala sekolah, terutama guru matematika kan gitu. Saya dulu jahat banget saya Bu, jahatnya begini, ya Allah mudah-mudahan guru fisika meninggal semua gitu, karena malas saya belajar fisika itu. Iya, ya Allah mudah-mudahan semua guru fisika seluruh Indonesia meninggal, saya bilang. Saya kalau guru fisika saya meninggal nanti mutasi dari SMA lain kan, sampai begitu saya enak lihat fisika itu. Masya Allah. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, kata Allah. Kapan hari ini itu? Hari kiamat, padang mahsyar. Dan berkatalah kepada kami tangan mereka, kami yang nyolong itu ya Allah, kakiku yang melangkah itu ya Allah, mulutku yang menjelek-jelekan mertua itu ya Allah. Biasanya yang jelek-jelekan itu mertua, ipar perempuan, suami, di depan tukang sayur lagi. Oh suami saya Bu, pelitnya bukan main. Padahal ibu udah kasih mobil, kasih rumah, kasih segala macam, masih pelit suami. Ya. Yang ibu jelek-jelekan biasanya apa? Mertua perempuan. Oh mertua saya orang Tegal. Iya Bu, memang orang Tegal begitu, dibumbuin temannya lagi, dikomporin. Makanya dosa terbesar wanita itu dicangkem. Tahu cangkem? Jakem, jaga cangkem. Di mulut terutama. Ringan mengucapkan, tapi besar dosa. Kalau nyolong masih ada untung Bu. Makanya ngomongin orang, kata orang Medan, dosa kering kau. Jangan kau ngomongin orang, dosa kering. Kenapa dosa kering? Nggak dapat untung. Kalau korupsi masih dapat uang, beli rumah, beli mobil. Kalau mencuri masih punya uang. Tapi kalau ngomongin orang, untung nggak ada, dosa besar. Orang Medan bilang dosa kering. Dosa kering kau ngomongin orang, katanya. Dan cenderung wanita melakukan itu. Kecuali ibu-ibu yang udah ngaji. Insya Allah enggak. Iya insya Allah nggak beda. Ya, yang berubah ya berubah, yang enggak ya jalan terus. Gambaran orang-orang yang bermaksiat pada hari kiamat. Satu, orang yang membunuh satu jiwa tanpa alasan yang benar. 493. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, lihat Bu, dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam. Kenapa disebut dengan sengaja? Kalau membunuh karena alasan perang boleh. Perang itu memang membunuh dan terbunuh. Nggak mungkin perang ngopi. Perang membela agama memang harus membunuh. Kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab dia besar baginya. Bagi pembunuh, misalnya merampok, dilawan dia si perampok itu, dibunuhnya pemilik rumah. Oh nauzubillah. Dosa merampoknya nauzubillah, dosa membunuh nauzubillah. Bahkan ada yang berpendapat apa ini hadis, membunuh satu manusia dosanya sama dengan seolah-olah membunuh semua manusia. Kan sering kan rampok, begitu rampok dia dilawan orang, dibunuhnya itu, habislah. Dua, orang-orang makan riba. Sekarang rata-rata riba. Ibu beli mobil riba, beli motor riba, rumah riba, kecuali saya. Saya beli motor cash, mobil cash, rumah cash, istri saya di cash. Iya Bu, saya alhamdulillah Bu, dari kecil saya berlindung itu. Begitu awal nikah saya 7 tahun nggak punya rumah, bolak-balik orang menawarkan kredit rumah. Enggak, dosa saya bilang.
Sampai kapan? Sampai Allah turunkan rezeki yang halal, saya bilang. Saya nabung, beli rumah saya cash, ditawarin orang lagi mobil, kawan saya dealer, ambil aja Pak Munjir, nanti DP paling berapa juta, nanti angsur aja per bulan. Berarti pakai bunga? Iya. Enggak, ribawi, saya bilang. Terus saya nabung dulu, sampai kapan? Sampai Allah mudahkan rezeki saya. Saya beli mobil cash. Karena ibu kan dunia pikirannya. Malu nggak punya mobil, malu nggak punya rumah, tapi nggak malu masuk neraka. Nggak takut masuk neraka. Karena kawan-kawan begitu. Ibu ikut kawan, bukan ikut agama. Ibu ikut kebanyakan, bukan ikut kebenaran. Subhanallah. Setan itu pintar, Bu. Berhasil menghancurkan kadar iman manusia itu. Sekarang pertanyaan, kenapa semudah itu dihancurkan iman itu? Karena posisi iman lemah. Kalau kuat, bagaimana supaya kuat? Banyak istighfar. Kedua, banyak berdoa. Banyak istighfar, Ibu. Allah melindungi kita. Kedua, banyak berdoa supaya Allah melindungi kita dari ribawi. Ngomong ibu sama anak ibu, nak, kamu, mama dengar mau beli rumah. Iya. Kredit? Iya mah, sebulan sekian angsurannya. Jangan nak. Terus kapan punya rumah? Doa sama Allah, nanti ada aja jalan nanti. Barang siapa mengejar yang halal, Allah mudahkan. Tapi barang siapa mengejar yang haram, Allah mudahkan juga. Saya merasakan itu, Bu. Karena saya mengejar yang halal terus, Allah mudahkan yang halal sama saya. Anak ibu dari kecil diomongin, riba nak, jangan. Nggak bangga mama kamu punya rumah besar, kamu punya rumah mobil mewah kalau kamu kredit. Ya, bisa. Dari awal, Bu, didoktrin itu. Kedua, orang-orang makan riba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat orang yang memakan riba. Nauzubillah, melaknat loh, Bu, yang diberi makan dengan riba, yang menjadi saksi dan yang mencatatnya transaksi riba itu. Seluruh mereka mendapatkan hukuman yang sama. Ini nggak main-main loh, Bu, ayat ini. Tapi orang cuek aja karena kebanyakan melakukannya. Betul ya? Orang banyak melakukannya, dia merasa nggak risih. Ketika kita risih karena merasa sepi yang melakukan itu. Ibu merasa nyaman melakukannya karena ibu pikir, adik saya melakukan, abang saya melakukan, mertua saya melakukan, besan saya melakukan. Kenapa harus takut gitu loh? Kalau saya nggak berpikir begitu, kenapa harus ngikut orang saya? Yang ketiga, orang-orang memakan harta anak yatim dengan zolim. Contoh, ada anak yatim ibu pelihara, tapi orang kaya, orang tuanya dulu meninggal. Hartanya itu termasuk ibu memakannya, kecuali, dengar ya Bu, saya, halo. Ibu memang orang tidak mampu memelihara anak yatim, harta anak yatim banyak. Ibu termasuk memakan hartanya untuk kebutuhan sehari-hari, boleh. Karena ibu yang tidak mampu dan ibu bertanggung jawab terhadap anak yatim, itu boleh. Ini terbalik, justru ibu memperolotin harta anak yatim itu. Mengerikan dosanya. Tapi sebaliknya, ibu ngurus anak yatim, pahalanya Masya Allah. Berkah rumah kita kalau di rumah ada anak yatim. Minimal kita setiap bulan membantu anak yatim. Pastikan dulu berapa gaji suami sekian, 300.000 membantu anak yatim setiap bulan. Baik yatim hubungan keluarga maupun yatim orang lain. Misalnya paman meninggal di Garut, di Bojonegoro, di Pekanbaru, di Medan. Ibu bertanggung jawab terhadap sekolahnya SMP sampai SMA, anak yatimnya. Pahalanya Masya Allah. Ngomong sama istrinya, Bi,
Bibi jangan sedih berlebihan. Anak bibi yang SMP SMA, insya Allah biaya sekolahnya saya yang bertanggung jawab. Nanti setiap bulan saya transfer ya Bi, tapi tidak boleh berhenti sekolah. Masya Allah, pahalanya luar biasa, bertanggung jawab terhadap anak yatim. Apalagi anak yatim itu bukan anak yatim kita, kita ikhlas membantunya. Apalagi dosa-dosa terbesar itu orang yang meninggalkan sholat. Anak sekarang gampang Bu, gak sholat. Anak ibu yang sering mapala, mahasiswa pencinta alam, tapi nggak mencintai Allah. Kira-kira di hutan sana sholat nggak dia itu? Kira-kira anak ibu yang mapala-mapala itu, mahasiswa pencinta alam, Jumat sore berangkat dari kampus, hari Ahad sore baru pulang, bawa ke... Buka 68 42 43 baca. Halaman 34 ya. Quran 68 42 43. Iya, siapa yang baca? 68 42 43. Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak puasa. Iya, nggak biasa. Bagaimana puasa? Kedua, orang yang tidak mengeluarkan zakat, hati-hati Bu. Zakat harta, zakat mal. Berapa gaji suami ibu sebulan? Ya, hati-hati Bu. Zakat pendapatan ya. Kalau di kampung zakat panen. Panen gandum, panen pertanian lah ya, pertanian atau perkebunan. Dizakati. Tapi sekarang kayaknya langka orang berzakat itu ya. Kayaknya langka zakat-zakat pertanian itu. Hah? Iya masih ya. Iya 43. Dalam keadaan pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya mereka dahulu di dunia disuruh untuk bersujud dan mereka dalam keadaan sejahtera. Disuruh sujud. Ada yang patuh, ada yang enggak. Ada yang tunduk, ada yang enggak. Kira-kira di antara kita inilah Bu, ada enggak di antara ibu yang enggak sholat ini? Maksudnya malas sholat. Saya yakin ada. Saya yakin ada. Ada yang rajin sholat, ada yang disiplin sholat, ada yang malas sholat, ada yang meninggalkan sholat. Menurut ibu, ada nggak di sini yang meninggalkan sholat? Saya yakin ada. Ngaji rajin tapi nggak sholat. Hijab syar'i tapi nggak sholat. Ada? Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rakyat Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil, dan mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Siapa dalam Al-Quran disindiri itu Yahudi, tapi orang Islam banyak melakukan. Jadi begini ceritanya Bu, emas yang dizakati itu emas yang di luar perhiasan kelaziman dipakai, yang tidak dipakai. Tapi kalau emas untuk kalung, anting-anting, gelang itu tidak dizakati. Tapi jangan karena mentang-mentang dibilang kelaziman dipakai, dibikin 30 gram anting-anting. Akhirnya 3 hari dipakai sobek kupingnya. Menghindari zakat ya. Kalau yang dipakai memang nggak wajib zakat Bu. Yang disimpan emas batangan misalnya. Di luar pemakaian yang lazim maksudnya. Karena udah fitrah manusia ditakdirkan memakai perhiasan wanita.
Kami malah haram. Laki-laki itu haram pakai kalung, Bu. Tasyabbuh namanya, menyerupai. Laki-laki haram, hati-hati anak ibu, suami ibu coba-coba pakai gelang emas, cincin emas. Kalau mau pakai perak. Karena ada laki-laki tuh pakai kalung emas, cincin emas, lapis jam emas. Tegur suami itu, Bu. Pak, itu kan emas, Pak. Iya. Berapa gram? 24 gram. Astagfirullah, Pak. Haram, Pak. Papa laki-laki. Secara kepemilikan boleh, tapi disimpan, jangan dipakai, Pak. Atau Papa kalau bikin pakai gelang, gelang dari perak. Ada nggak suami ibu pakai emas? Mendingan beli emas jadi tabungan, betul ya? Kalau uang kita tabung, Bu, makin hari nilai uang turun. 30 tahun yang lalu 30 juta udah bisa beli rumah bagus. Sekarang 30 juta beli dapur doang nggak cukup. Cuma cukup beli periuk. Betul ya? Dulu 30 tahun yang lalu, Masya Allah, 30 juta itu bisa beli rumah, Bu. Sekarang nggak ada harganya 30 juta. Tapi kalau emas enggak. Makanya saya anjurkan ibu kalau punya uang, beli emas saja sebanyak-banyaknya. Orang-orang yang menyombongkan diri 7146. Oh iya. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dari mereka, lambung dan hidung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Kenapa dibilang untuk diri sendiri? Tidak mengeluarkan zakat. Padahal di harta kita ada hak orang lain, Bu. Orang fakir, miskin, amil, mu'aluna, usabil, fisabilillah. Saya berhak dapat zakat. Ya. Kemudian 6, orang-orang menyombongkan diri 7146. Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Mereka jika melihat tiap-tiap ayatku, mereka tidak beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak mau menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka terus menempuhnya. Yang demikian itu adalah karena mereka meninggalkan ayat-ayat kami dan mereka selalu lari daripadanya. Giliran ngerumpi seharian hadir dia, giliran ngaji nggak datang. Giliran ke mall 6 jam setengah mutar di mall, tawaf di mall dia. Tawaf di mall. 6 jam, Bu, tawaf di mall. Ngaji setengah jam sudah ngantuk. Karena ibu coba ibu rasakan. Di mall 6 jam nggak terasa. Pulangnya beli es krim 5.000. Tawafnya 6 jam. Tiap hari Ahad. Bawa anak, bawa suami jalan-jalan. Setiap Ahad bawa suami, bawa anak ke mall. Itu bukan tempat kita, Bu. Sekali-sekali boleh lah. Orang beriman itu tempatnya bukan di mall, masjid, pengajian, silaturahmi ke rumah saudara. Kan mendingan ibu silaturahmi ke rumah saudara hari Ahad, bawa anak, bawa suami. Pak, kita ke Garut yuk. Kenapa? Ketemu emas saya lagi sakit. Pak, ke Bandung yuk. Kenapa? Ketemu adiknya papa kurang sehat. Dapat pahala. Langkah kita diberkahi. Adik kita yang kita kunjungi senang. Ya, Bu? Ya? Teman akrab harus saudara seiman. Teman akrab anak cari yang seiman. Makanya ibu saya dulu disuruh teman akrab kami ke rumah itu. Begitu datang kami nggak boleh di tempat, ibu saya komunikasi satu demi satu. Tinggal di mana, Nak? Di sana. Orang tua ini, iya. Subuh tadi sholat? Enggak, Bu. Oh iya. Kenapa? Orang tua saya juga enggak sholat kok. Begitu pulang tamu teman saya, ibu ngomong,
Jangan bersahabat dengan dia nggak sholat itu. Sahabat kami aja diseleksi ibu, nggak sembarangan. Ibu kan nggak mau mengenal. Kenali sahabat anak, kenali orang tua sahabat anak. Jadi kita bisa komunikasi. Bu, mohon maaf, ada anak saya di rumah ibu. Enggak tuh, kemarin ada ke rumah ibu sampai sore. Enggak, loh. Kok tadi malam pulangnya malam, saya tanya di rumah ibu, enggak ada. Kan terkontrol anak kita. Makanya saya bilang, kenali sahabat anak, kenali orang tua sahabat anak. Jangan ibu cuek. Biasakan mengenal dekat sahabat anak siapa-siapa aja. Berkarakter enggak, berakhlak enggak, sholat enggak. Kalau enggak ngomong, nah jangan bersahabat dengan dia. Rusak kamu nanti. Setahu mama, orang tuanya enggak sholat itu. Jujurlah, ibu ada enggak seleksi begitu? Pastikan bu. Siapa teman anak ibu hari ini yang SMA itu? Siapa teman anak ibu yang kuliah? Nak, kamu kuliah? Iya. Berapa orang teman akrab? Ada 5 orang mah. Itu yang 5 itu sholat enggak? Ada sih yang enggak sholat. Putuskan hubungan nak. Cepat atau lambat kamu takutnya terpengaruh. Apalagi camping-camping 2 malam di hutan. Jumat sore berangkat, Minggu sore pulang, enggak sholat kawannya, ikut-ikutan enggak sholat. Sebulan 2 bulan mungkin enggak pengaruh. Bulan ketiga udah lihat teman enggak sholat, udahlah sekali-sekali enggak sholat. Teman enggak sholat juga hidup kok. Gue sholat hidup, apa bedanya katanya. Udah. Orang-orang yang tidak dilihat Allah, Rasulullah SAW bersabda, ada 3 golongan di mana Allah tidak berbicara dengan mereka. Artinya tidak dilihat Allah, maksud Allah tidak mau berpaling sama mereka. Tidak melihat mereka pada hari kiamat, tidak dimaafkan, dan bagi mereka azab yang pedih. Abu Dzar berkata, wahai Rasulullah, siapakah mereka? Mereka telah merugi. Rasulullah pun mengulangi 3 kali. Beliau bersabda, yaitu orang memanjangkan bajunya karena sombong, di bawah betis, di bawah mata kaki, karena sombong ya. Orang yang menyembunyikan aib barang dagangannya dengan sumpah yang dusta. Bagus juga, bagus, pada sobek di tengah. Jual sarung sobek di pinggir tapi ditutup-tutupinya. Jual selimut sobek sedikit tapi itu harusnya jujur. Bu, ini saya kurangi harganya karena ada sobek. Kalau ibu mau beli boleh, kurangi aja 20.000 bu. Saya kan dagang juga, bu, dagang buku. Jadi kalau ada yang bukunya sobek selembar atau terbalik apanya sampulnya, ya saya jujur itu ngomong, bu mohon maaf, ini mohon maaf bukunya terbalik bu, sampulnya harus dibalik lagi kalau mau membaca. Tapi kalau ibu mau, harganya saya kurangi 10.000. Jujur aja. Ibu juga begitu kalau dagang jilbab. Bu, ini saya hijab, ada sedikit kurang bagus ujungnya ini, kayaknya jahitannya agak kasar sedikit. Tapi saya kurangi bu, kalau ibu mau, saya kurangi harganya. Jangan ibu tutup-tutup. Ya enggak bu, biar bagus ini bu. Dosa ibu. Jujur bicara dagangan kita itu. Karena saya juga pedagang. Berkah. 8. Tali kekang dari neraka bagi orang menyembunyikan ilmu. 2159, baca. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Artinya apa bu? Banyak orang pintar tapi nggak mau ngajar, punya ilmu tapi tidak mau berbagi, punya kemampuan tapi tidak mau menolong, punya kekuatan tapi tidak mau membela.
Termasuk ibu punya kulkas buah banyak, nggak pernah bagi tetangga. Sampai kadang maaf busuk buah di kulkas, namun berbagi tetangga tidak mau. Ada. Sampai busuk buah di kulkas dia, namun bagi tetangga nggak mau. Tali kekangan dari neraka bagi orang menyembunyikan ilmu, kemudian riba, kemudian Rasulullah SAW bersabda, riba itu memiliki 72 pintu. Yang paling dekat adalah lelaki yang menggauli ibunya, nauzubillah. Tahu artinya, Bu? Laki-laki yang melakukan hubungan seks dengan ibu kandungnya, dosa terkecil ribawi itu, Bu. 10. Orang-orang yang berusaha atas nama Allah, dikit-dikit demi Allah, gini-gini, Bu, demi Allah, padahal dia bohong, supaya orang yakin bawa nama Allah. Hati-hati, Bu, bersumpah bawa nama Allah, karena kebiasaan. Demi Allah, Bu, saya kemarin nggak jadi ke pasar kok. Kemudian, oh iya, baca 16:25. Ucapan mereka menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan sepenuh-penuhnya pada hari kiamat. Dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah, amat buruklah dosa yang mereka pikul itu. Apa itu? Ngomongin orang, ngomongin kerjaan perempuan. Kemudian hakim yang menghalangi milik rakyatnya. Kemudian orang yang bermuka dua, cari muka. Barang siapa yang bermuka dua di dunia, maka baginya 2 lidah dari api pada hari kiamat. 13. Khulul. Khulul adalah orang mengambil harta rampasan perang dengan sembunyi-sembunyi. 14. Orang yang pakai baju karena pamer. Rasulullah SAW bersabda, halaman berikutnya, barang siapa yang memakai baju karena pamer, maka Allah akan memakaikan baju yang serupa pada hari kiamat, kemudian dinyalakan dalam api neraka. Nauzubillah. 15. Orang yang melarang menggunakan air. Barang siapa yang melarang menggunakan air atau tanamannya, maka Allah akan melarang menggunakan keduanya pada hari kiamat. Contoh, musim kemarau, dia punya sumur yang dalam, air banyak, tapi nggak boleh diminta tetangga. Jangan, Bu, kami juga butuh kok, entar habis dari mana kami? Padahal dikasih pun nanti dikasih Allah. Kemudian menangisi mayat dengan meronta-ronta. Kalau menangis sah-sah saja. Contohnya, kenapa nak kamu pergi, seandainya kamu hidup kita jalan-jalan ke Tegal. Ke Tegal aja sombong. 17. Orang-orang yang melaknat tidak akan memperoleh syafaat atau kesyahidan pada hari kiamat. 18. Juru foto. Para pemilik foto gambar ini akan diazab pada hari kiamat, serta berkata kepada mereka, hidupkanlah apa yang telah kalian ciptakan. Yang moto-moto itu, moto-moto manusia, termasuk melukis makhluk yang bernyawa. Besok padang mahsyar, berikan nyawa ke situ, kata Allah. Ngeri loh yang moto-moto itu. Kita kan dikit-dikit foto. Jalan-jalan ke wisata foto-foto. Bahkan begitu kan. Terus ibu naik unta di rumah, di fotonya digedein, dibikin di ruang tamu, menunjukkan ibu, oh udah umroh, oh udah haji. Akhirnya ria. Ibu di make udah kabu. Oh, ini waktu saya umroh, ini waktu haji. Udah pulang haji, digedein itu, dibikin di tembok, di ruang tamu, di atas unta. Saya sering pergoki di rumah orang ini, foto-foto di atas unta, dipajang di ruang tamu. Ujung-ujungnya apa? Pamer. Oh, ibu ini sudah umroh ya, ibu ini sudah haji ya, ubah ini. Akhirnya ada kebanggaan, ria. Sederhana kok sebenarnya, tapi membatalkan pahala, menghanguskan pahala.
Penyesalan orang-orang yang melalui mengingat Allah. 20. Orang meludah ke arah kiblat. Misalnya ibu sholat, mendadak harus mengeluarkan dahak ke kiri, bu. Di Arab itu biasa. Dahak itu bukan najis. Iya kan, gini kan? Iya. Dikeluarkan dahak itu sebelah kiri. Jangan ke depan. Begitu. Orang Indonesia tak lazim itu. Orang meminta padahal ia serba kecukupan. Suka meminta tapi uangnya banyak. Orang merampas tanah disertai alasan yang dibenarkan. Menuduh berzina. Orang-orang yang tidak berbuat adil terhadap istri-istrinya. Oke, cukup. Bulan depan kita sambung halaman 16 atau 36. Jadi orang ini punya tadi kan mau ya mau ibadah. Mau? Iya, sebentar lagi ya, masalah Juni ini kan kita mau korban. Iya. Jadi orang punya hutang. Terus dia itu bingung mau dibayar hutangnya dulu atau dia korban dulu. Utang dulu. Utang dulu, jangan mikirin kurban sapi 20 juta, utangnya 15 juta nggak dibayar. Enak aja. Utang dibayar dulu, bu. Bikin emosi aja. Dia tanya Ustaz, jadi lebih yakinnya saya juga Utang. Nggak pernah masuk surga dia kalau belum dibayar utang itu. Kalau kurban itu bagi yang mampu kan. Nggak mampu nggak usah berkurban. Kan itu hukum kurban. Berkurban bagi yang mampu. Nggak mampu nggak usah berkurban. Tapi kalau hutang wajib bayar. Ya. Kurban itu wajib bagi yang mampu, bro. Ya, bro. Udah, sana. Satu lagi boleh Ustaz. Ya. Jadi apa namanya, ada teman kita ikut membantu teman dalam berbisnis ya. Dia ini salah satu marketing untuk umroh. Apabila ada teman ini tapi menawarkan dengan kredit Ustaz, itu bagaimana? Nggak boleh. Enak aja umrah. Berangkat haji. Bo. Ibu jangan ikut-ikutan kayak gaya-gaya orang modern kayak gitu. Banyak Ustaz travel. Nggak usah diikut. Umroh haji itu bagi yang mampu, nggak mampu nggak wajib haji, nggak wajib umroh. Kok kredit? Kan biasa gitu kan. Berangkat kasih DP aja bu 5 juta, nanti diangsur. Dosa besar itu travel itu. Haji aja hukumnya wajib bu. Shh, belakang sana ngobrol dia. Tuh. Haji saja hukumnya wajib bu, tidak boleh begitu, apalagi umroh. Gak sanggup haji jangan haji. Emang ibu dipaksa haji kan enggak? Bagi yang mampu kata Rasulullah. Ini enggak kredit, DP 5 juta. Terus kapan dibayar? Nanti pulangnya diangsur. Iya, saya tegas bu. Haji itu bagi yang mampu kata Rasulullah. Kalau kredit berarti enggak mampu. Kalau enggak mampu enggak wajib haji. Jelas? Berhenti bu yang gitu-gituan itu. Memang ada ustaz berpendapat boleh segala macam. Nggak usah ikut ustaz seperti itu. Kita ikut Rasulullah, betul? Ibu ikut mana jaminan? Ikut Rasul atau ikut ustaz-ustaz gitu? Yang jamin benar pasti siapa? Rasulullah kan? Iya, ada lagi. Ya, kasih ibu itu. Sama saya ngaji harus siap dibentak-bentak. Tapi ibu kan selalu budaya lebih tinggi dari agama. Saya yakin banyak ibu benci sama ceramah saya ini. Karena saya tegas. Dari wajah ibu kelihatan kok.
Bekerut aja kayak bebek. Tapi saya tegas, di padang mahsyar saya nggak mau bertanggung jawab yang aneh-aneh. Ya Bu ya, tegas aja Bu, nggak bisa datang Bu. Kenapa? Nggak bisa saya hadir gitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami baru dapat hadis Muslim Pak Ustaz mengatakan tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah atau masjid, membacakan kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah dan ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan diliputi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya. Pertanyaan. Mohon pencerahannya Pak Ustadz, maksud dari hadis ini. Artinya orang yang mendengarkan ceramah, yang berkumpul mendengarkan kebaikan, sangat diberkahi dan didoakan malaikat. Namun bukan berarti kita berkumpul di majelis kita berbuat dosa besar tidak dihukum, tetap. Ibu jangan berpikir, saya berkumpul kok di majelis pengajian setiap Jumat, langsung ibu melakukan dosa dan maksiat. Nggak bisa, dosa ibu tetap dihukum. Di sini betul kita diberkahi Allah, dirahmati Allah, didoakan malaikat kita ini Bu. Sampai kapan? Sampai kita kembali ke rumah. Kalau ibu meninggal di jalan nanti, insya Allah mati syahid. Ibu meninggal di sini nanti mati syahid, tapi setelah saya pulang dulu lah. Ya, iya betul, mati syahid Bu. Karena kita sedang nuntut ilmu. Baik, cukup. Terima kasih banyak. Syukron, jazakallah khairan katsir. Mudah-mudahan kita bulan depan bertemu lagi. Insya. Salam sama keluarga. Selamat menyambut Idul Adha. Mudah-mudahan ibu kalau kurban kirim kepalanya ke rumah ya. Saya suka bikin sop kepala sapi. Terima kasih. Mudah-mudahan kita diberkahi insya Allah. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi